Maslahatnya dia lihat. Mana apakah saya ingkari ini menimbulkan maslahat ataukah menimbulkan lebih banyak mudhar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta, bab ma jaa fil mustahadah. Bab tentang perkara istihadah. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat Fatimah bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni la athhur af'ada'u as-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Dari Imam Malik, beliau mengatakan, kata beliau, dari Hisham ibnu Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah istri Nabi SAW, beliau berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belum suci, apakah aku boleh meninggalkan salat? Kemudian Rasulullah pun menjawab, itu adalah darah biasa dan bukan darah haid. Jika telah datang haid maka tinggalkanlah salat, dan jika masa haid telah habis maka laksanakanlah salat. Bersihkanlah darahmu dan kerjakanlah salat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menceritakan ada seorang sahabiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyah itu bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Beliau datang bertanya kepada Nabi tentang perihal darah yang keluar, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah yang engkau sebutkan itu adalah darah istihadah, bukan darah haid, ya. Maka kata Nabi sallallahu, jangan engkau tinggalkan salat, maka salat seperti biasa. Tetapi jika seandainya datang waktu haid, ya, maka kata Nabi sallallahu, barulah engkau tinggalkan salatmu, dan jika haid itu telah pergi, maka bersihkanlah tempat keluar darah tersebut, kemudian kamu mandi. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama asal dalam bab istihadah. Istihadah itu apa? Istihadah itu bahasa singkatnya adalah darah penyakit, bukan darah haid. Karena darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah istihadah. Maka darah istihadah ini bukan darah haid dan bukan darah nifas. Dan darah istihadah ini ketika keluar tidak dihukumi wanita yang keluar dari istihadah tersebut dia seperti haid, bukan. Dia dihukumi seperti orang yang suci, bukan seperti orang yang haid. Maka dia disuruh untuk sholat, disuruh untuk dia berpuasa dan seterusnya.
Tetapi yang permasalahan yang ada adalah ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, bagaimana cara kita membedakan darah haid dengan darah istihadah. Para ulama mengatakan bahwasanya darah haid itu darah yang berwarna merah condong kepada ke arah kehitaman. Adapun darah istihadah adalah darah warna merah condong ke arah kuning dan keruh. Ya. Kemudian darah haid itu ya sifatnya kental. Sedangkan darah istihadah itu encer, dia tidak kental. Kemudian darah haid itu berbau, sangat berbau. Adapun darah istihadah itu tidak berbau. Ini pembeda antara darah haid dengan darah istihadah. Tetapi permasalahannya kadang-kadang pembeda ini samar-samar. Ya, samar-samar, bingung sebagian akhwat, sebagian ummahat. Ini darah istihadah apa darah haid, kena samar. Dipadahkan hirang ya kada hirang. Dipadahkan ke arah kuning yang kada juga, ini darah apa? Kadang-kadang darah itu keluarnya berbeda. Dicium katapi berbau, dipadahkan berbau ya kada. Bingung sebagian orang. Maka para fuqaha mengatakan orang yang kena istihadah itu ada dua. Ada orang yang pertama kali kena istihadah dan dia belum pernah sama sekali kena haid. Ada orang yang kena istihadah dan sebelumnya dia sudah pernah haid. Masalah yang pertama adalah masalah orang yang pertama kali kena istihadah dan dia belum pernah haid. Ini bagaimana hukumnya? Wanita yang keluar darah, khususnya wanita yang baru balik kemudian keluar darah, dia tidak tahu ini darah haid apa bukan. Iya. Dia adalah wanita yang pertama kali, sebelumnya belum pernah kena haid. Ini gimana caranya, Ustaz? Caranya adalah dia lihat apakah darah itu berbeda atau tidak. Kalau seandainya darahnya tidak berbeda, tidak bisa dia membedakan, iya, maka apa yang harus dia lakukan? Darah yang keluar itu darah apa, Ustaz? Saya tidak tahu ini. Saya tidak bisa membedakan ini darah haid apa darah. Maka dia disuruh untuk tidak melaksanakan sholat, iya, sesuai dengan kebiasaan ibu dan saudarinya berapa kali biasanya haid dalam sebulan. Contoh, Anda punya anak perempuan keluar darah dan dia tidak tahu ini darahnya darah haid apa bukan, dan tidak bisa membedakan. Apa yang harus dia lakukan? Apa Anda sebagai orang tua, apa yang harus Anda lakukan? Anda bilang ke dia, jangan sholat, tunggu beberapa hari, dilihat kebiasaan ibu dan saudarinya, tante-tantenya dia berapa kali biasanya, berapa hari mereka biasanya haid. Kalau seandainya biasanya mereka itu haidnya 5 hari, 6 hari, maka tunggu sampai 6 hari. Kalau 6 hari masih keluar dan tidak bisa dibedakan darah, maka itu darah istihadah. Maka itu darah adalah darah istihadah dan Anda tidak bisa membedakan. Yaitu darah adalah istihadah. Apa dalilnya? Adalah hadis ini. Nabi SAW ketika didatangi oleh Fatimah binti Abi Hubeish, kata Nabi SAW, innama dzalika irqun wa laysat bihaidah. Sesungguhnya itu adalah darah biasa, bukan darah haid. Kemudian kata Nabi SAW, jika telah datang haid, ya, jika telah datang haid, kata Nabi SAW, maka tinggalkanlah salat. Dan jika fa'idha dhahaba qadruha, dan jika selesai masa haid. Di sini Nabi SAW mengembalikan haid itu dengan masa, dengan kebiasaan. Maka kalau seandainya dia tidak tahu ini darah haid apa darah bukan, dan dia baru pertama kali keluar darah dan dia tidak bisa membedakan, maka dilihatlah masa keluarganya yang terdekat, ibunya dan saudarinya. Berapa kali dia haid di dalam
sebulan. Kalau 5 hari, maka duduk 5 hari. Setelah 5 hari dia duduk tidak sholat, masih darahnya keluar dan masih tidak bisa membedakan, maka itu adalah darah istihadah. Taib. Ini keadaan wanita pertama yang tidak tahu, ya, yang tidak tahu ini darah haid apa bukan. Keadaan wanita yang kedua adalah, ya, wanita yang bisa membedakan ini darah haid dan ini bukan darah haid, dan wanita yang memiliki adah. Jadi ada wanita yang bisa membedakan dan sekaligus dia memiliki adat, kebiasaan darah haidnya keluar. Maka para ulama mengatakan, terjadi khilaf di kalangan para ulama jika bertentangan antara adat wanita 7 hari dengan kebiasaan darah haid. Dia tahu darah haid dan dia memiliki adah. Maka pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama adalah kalau seandainya dia bisa membedakan, maka dikembalikan kepada ilmu yang membedakan tersebut. Tapi jika seandainya dia tidak bisa membedakan tetapi dia memiliki kebiasaan, kemudian keluar darah dan dia tidak tahu ini darah apa, darah istihadah apakah darah haid, dia tidak tahu, maka kalau seandainya dia memiliki kebiasaan dan saat itu adalah waktu keluar darah haid, maka dia ambil kebiasaannya. Duduk 5 hari, 7 hari kebiasaannya, maka setelah itu jika dia masih keluar darah tersebut dan dia masih belum bisa membedakan, maka itu dihukumi darah istihadah. Maka itu dihukumi darah istihadah. Taib. Kemudian sama seperti wanita yang lupa kapan biasanya haid. Kadang wanita itu lupa dia kapan biasanya haid, di awal bulankah, di akhir bulankah, atau dia lupa berapa bilangan haidnya dalam setiap bulan. Maka ini juga jika keluar darah dan dia tidak tahu ini darah haid apa darah bukan, maka dikembalikan kepada kebiasaan wanita yang di sekitarnya. Maka dia duduk selama 5 hari, 6 hari. Jika seandainya ibunya biasanya haidnya 6 hari, maka dia tidak sholat selama 6 hari. Setelah itu jika darah itu masih keluar dan masih bisa dibedakan, maka itu darah disebut dengan darah istihadah. Taib. Kita lanjutkan. An-Nafi' an Sulaiman ibn Yasar an Ummi Salamah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. Dari Imam Malik, dari Nafi' radhiyallahu taala anhu, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummi Salamah istri Nabi sallam, bahwasanya pada masa Rasulullah sallam ada seorang wanita yang terus-menerus mengucurkan darah. Kemudian Ummu Salamah meminta fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Maka Nabi pun menjawab, hendaklah mereka, kata Nabi, memperhatikan beberapa hari. Mereka biasanya mengalami haid dalam sebulan. Sebelum apa yang ia alami sekarang ini. Hendaklah ia meninggalkan jumlah hari yang biasa dia terjadi haidnya dalam bulan itu. Setelah itu hendaklah ia mandi, mengganti pakaian dan mengerjakan salat. Hadis ini adalah hadis yang sahih di sebagian para ulama, tetapi banyak ahlul ilm melemahkan hadis ini, dan yang rajih adalah hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya terputus Sulaiman ibn Yasar, tidak bertemu dengan Ummi Salamah, dan juga hadisnya dijadikan oleh para ulama hadis yang muttarif, hadis yang banyak model periwayatannya. Oleh karena itu hadis ini dilemahkan oleh sebagian ahlul ilm. Kemudian kita ambil satu hadis lagi, ya. An Hisham ibn Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah annaha ra'at
ibnata Jahshin allati kanat tahta Abdurrahman ibn Auf wa kanat tustahat fa kanat taghtasil wa tusalli. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari Zainab binti Abi Salamah, sesungguhnya ya, ia pernah melihat Zainab binti Jahsh, istri Abdurrahman bin Auf, yang mengeluarkan darah istihadah tetapi tetap melaksanakan salat. Kita ambil satu hadis berikutnya, nanti saya jelaskan hukumnya secara bersamaan. Kemudian kata Imam Malik, an Summi maula Abi Bakar ibn Abdurrahman, anna al-Qaqqa ibn Hakim wa Zaid ibn Aslam arsalahu ila Sa'id ibn al-Musayyab yas'aluhu kaifa taghtasil mustahadah, faqala taghtasil min tuhrin ila tuhrin wa tatawadda'u li kulli salatin fa in ghalabaha ad-dam istasfarat bi thawbin. Dari Sumi maula Abi Bakar ibn Abdurrahman, sungguhnya Qaqqa ibn Hakim dan Zaid ibn Aslam, mereka berdua ya, mengutus kepada Sa'id bin Musayyab untuk bertanya bagaimana cara seorang wanita istihadah itu mandi. Sa'id bin Musayyab menjawab, hendaknya dia mandi dari suci ke suci lagi dan tetap berwudu dalam setiap salat. Jika darahnya banyak keluar, maka hendaklah ia menyumbatnya. Kemudian Imam Malik meriwayatkan lagi an Hisham ibnu Urwah an abihi annahu qala laisa 'alal mustahadah illa an taghtasila ghuslan wahida summa tatawadda ba'da dzalika lis-shalah. Dari Hisham ibnu Urwah, dari bapaknya, beliau berkata, tidak ada kewajiban bagi orang yang istihadah kecuali mandi satu kali. Kemudian dia berwudu setiap selesai dari hendaknya dia berwudu setiap kali dia hendak melaksanakan salat. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik membawakan beberapa athar dari pendapat para sahabat dan pendapat para tabi'in. Di antaranya pendapat ini menjelaskan bahwasanya apa yang harus dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadah. Apakah mereka itu berwudu setiap kali sholat? Apakah mereka itu harus mandi setiap kali sholat? Atau gimana? Dari tiga hadis yang kita bawakan tadi, para ahlul ilm sepakat bahwasanya orang yang istihadah itu wajib dia sholat. Wajib dia sholat. Ini kesepakatan para ulama. Taib. Apakah dia setiap kali dia sholat dia berwudu, Ustaz? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilmu mengatakan setiap kali dia sholat dia harus berwudu, walaupun tidak batal. Misal dia mau sholat zuhur, kemudian dia tidak batal wudunya. Kemudian beliau ingin sholat asar, dan di sholat asar tidak batal wudu beliau. Apakah dia mengulangi wudunya kembali ataukah tetap dengan wudu yang bekas sholat zuhur? Di sini para ulama menjelaskan, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia berwudu setiap kali dia sholat, berdasarkan ya perkataan Sa'id bin Musayyab di sini, wa tatawadda li kulli sholatin. Hendaklah dia berwudu setiap kali dia sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu dia berwudu setiap kali sholat. Tidak perlu dia berwudu setiap kali dia sholat. Selama dia tidak batal, maka boleh dia menggunakan wudu yang telah lalu. Dia sholat maghrib, dia istihadah. Dia sholat maghrib. Kemudian datang waktu sholat isya, apakah dia berwudu kembali sedangkan dia tidak batal? Maka kata para ulama tidak perlu. Dan ini pendapat Imam Malik, bahwasanya cukup dia memakai wudu yang telah lalu. Kalau seandainya dia mengulangi wudunya, boleh apa tidak? Itu diutamakan, itu dianjurkan, disunnahkan. Tetapi kalau dia memakai bekas wudu yang lama, dia tidak batal, maka tidak mengapa. Karena orang istihadah itu dihukumi seperti orang yang suci. Adapun darah yang keluar itu
di luar kemampuannya, di luar kemampuannya. Maka tidak ada bedanya darah itu keluar di waktu sholat, setelah sholat, sebelum sholat, tidak ada bedanya. Makanya kata para ulama, disunnahkan dia berwudu, tapi tidak wajib. Dan ini pendapat yang benar. Dan semua hadis yang memerintahkan untuk berwudu orang istihadah, hadisnya lemah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan, memerintahkan wanita istihadah yang sedang mengalami istihadah itu berwudu setiap kali dia sholat. Oleh karenanya wanita istihadah disunnahkan dia berwudu setiap kali sholat, tapi tidak wajib. Maka kalau seandainya wudunya tidak batal, boleh dia menggunakan wudu yang lama. Kecuali terjadi pembatal wudu seperti kentut, kencing dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah orang istihadah itu setiap kali dia sholat mandi wajib? Apakah dia harus mandinya sehari itu 1 kali? Ataukah mandi setiap 2 waktu sholat dia mandi? Atau gimana? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, tidak. Orang istihadah itu tidak mandi. Karena mandi wanita itu mandi wajibnya ketika dia suci dari haid. Adapun dari istihadah bukan haid. Sehingga tidak perlu dia mandi. Sehingga dia melakukan seperti melakukan orang yang suci. Kemudian yang harus dilakukan oleh orang istihadah adalah sebelum dia sholat, dia menaruh sesuatu di tempat keluar darah tersebut. Sehingga darah tersebut ya tidak merembes. Ya ditaruh ya pembalut wanita dan semisalnya. Atau dia pakai pempes dan semisalnya. Maka sehingga darah itu tidak keluar. Maka ketika dia sholat darah itu merembes ya ke tempat pembalutnya dan seterusnya, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Dan itu dimaafkan di dalam syariat Islam. Taib. Kemudian orang istihadah ini apakah boleh suaminya berhubungan dengannya, melakukan hubungan dengannya? Maka jawabannya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, jauhilah wanita-wanitamu ketika dia sedang kondisi haid. Sedangkan ini bukan haid. Mafhumnya boleh seorang suami berhubungan dengan istrinya yang sedang mengalami istihadah. Maka tidak mengapa. Jadi kesimpulannya, orang wanita yang istihadah ini dia sholat dan berwudu seperti biasanya selama tidak ada pembatal wudu, maka dia tidak batal dan tidak perlu dia mandi setiap kali dia sholat. Dan istihadah ini bagi orang yang pertama kali kena, bagi wanita yang belum pernah kena haid ya, dan dia bingung ini istihadah apa bukan, maka dilihat kebiasaan keluarganya. Sebab itu pula wanita yang sudah sering kali kena haid, maka ketika keluar darah dia bingung ini darah haid apa darah istihadah, maka dia pakai kebiasaannya. Berapa kali dia haid biasanya? 5-7 hari. Maka ambil kebiasaan tersebut, setelah itu dia lihat. Jika darahnya masih sama tidak tahu, maka itu adalah darah istihadah. Maka dia sholat. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Imam Malik, الأمر إننا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام ابن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya, menurut pendapat kami, kata Imam Malik, jika seseorang yang istihadah telah sholat, maka boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Begitu juga para wanita nifas, jika telah sampai
puncak di mana wanita tersebut telah berhenti darah nifasnya, lalu keluar darah setelah itu, boleh lagi suaminya untuk menggaulinya. Dan hukumnya seperti wanita yang istihadah. Yahya berkata, Malik berkata, pendapat kami tentang wanita istihadah adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Hisham bin Urwah dari bapaknya, itulah sebaik-baik apa yang kami dengar. Ya, bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwasanya wanita yang istihadah itu seperti pendapat Hisham bin Urwah, yaitu disunnahkan dia berwudu setiap kali salat dan bukan perkara yang wajib. Sehingga kalau dia tidak berwudu maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Taib. Kita masuk pada bab baru, ya. Masalah tentang kencing anak kecil. Berkata Imam Malik, an Hisham ibn Urwah, an abihi, an Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin, fabala ala thawbihi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fa'atba'ahu iyyah. Telah menceritakan kepadaku, ya, kata Imam Malik, ya, kata Yahya telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata, seorang bayi diserahkan kepada Rasulullah SAW, lalu bayi tersebut kencing di baju Rasulullah SAW, lalu beliau meminta air, ya, kemudian beliau mengusapnya dengan air tersebut. Kemudian kata Imam Malik, an Ibn Shihab, an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud, an Ummi Qais binti Mihsan, annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajlasahu fi hijrih, fabala ala sawbih, fada'a Rasul sallam bima'in fanadahu wa lam yaghsilhu. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bayinya yang belum memakan makanan. Lalu ia meletakkan bayi tersebut di pangkuan Nabi sehingga kencingnya mengenai baju Rasulullah. Kemudian Nabi pun meminta air dan memercikannya tanpa menyucinya, tanpa membasuhnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini menjelaskan kepada kita perihal tentang masalah kencing anak kecil. Di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Nabi didatangkan anak laki-laki, bayi, anak kecil. Didatangkan anak laki-laki yang mana anak laki-laki ini kencing di baju Nabi SAW. Dan Nabi tidak membasuhnya, tetapi cukup dipercikkan oleh Rasulullah SAW. Apa membeda membasuh dengan memercikkan? Memercikkan segini, ya, Anda percikkan. Kalau membasuh itu Anda menyiram. Di sini Nabi SAW belum mempercikkan saja baju beliau ketika dikencingi anak kecil. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kencing anak kecil itu najis. Kencing anak kecil itu najis. Dan para ulama membedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Khususnya bagi bayi yang belum memakan makanan. Dibedakan. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil ghulam, yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah. Kata Nabi SAW, dipercikkan kencing anak laki-laki, sedangkan anak wanita ketika dia kencing mengenai baju kita hendaknya dibasuh. Di sini Nabi SAW membedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak wanita. Kenapa dibedakan? Apa sebabnya? Disebutkan oleh para ulama ada banyak sebab. Kenapa dibedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak wanita? Sebabnya disebutkan oleh para ulama, kencing anak wanita atau bayi wanita ini berbau. Sedangkan kencing bayi laki-laki ini tidak berbau. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama tidak. Sebabnya bukan itu kata para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan sebabnya adalah kencing anak laki-laki ini banyak.
kencing anak wanita ini sedikit. Sehingga untuk memudahkan bagi orang tua untuk membersihkan, karena dia banyak, maka cukup dipercikkan. Iya. Karena kalau pengen perhatikan anak laki-laki itu kalau berkamih banyak benar. Iya, berbeda dengan bayi wanita. Yang ketiga kata para ulama, salah satu sebabnya adalah kenapa dibedakan? Karena anak laki-laki ini sering digendong, sering dibawa oleh bapaknya keluar, dibawa orang tuanya keluar, berbeda dengan anak wanita. Dan itu kebiasaan. Kadang orang itu senang membawa anaknya, bayi masih dibawa ke masjid. Beda dengan anak wanita. Anak wanita itu sering di rumah. Yang sering dibawa adalah anak laki-laki. Sehingga ketika dia kencing, kalau dibasuh itu menyusahkan. Maka kalau dipercikkan itu memudahkan. Maka kata para ulama, dua sebab yang terakhir inilah sebab yang benar kenapa dibedakan cara membersihkan kencing anak laki-laki dengan kencing anak wanita. Karena adanya masyaqqah, adanya kesusahan. Karena kesusahan kaum pria, kesusahan orang tuanya kalau disuruh bayi laki-laki itu kencingnya dibasuh atau disiram. Maka para ulama membedakan, Nabi SAW membedakan cara membersihkan kencing bayi wanita dengan kencing bayi laki-laki. Taib. Dipercikan ini apa syaratnya? Syaratnya adalah sebelum dia memakan makanan. Maksudnya sebelum dia memakan makanan apa? Sebelum makanan intinya bukan ASI ibunya. Kalau makanan intinya masih ASI ibunya, tetapi dia masih juga makan serelak, ya, sedikit ya masih, tapi intinya adalah ASI ibunya, maka tetap dia dihukumi seperti bayi. Tetapi kalau sudah makanan intinya bukan ASI, ASI itu sebagai pendamping saja, intinya adalah makan bubur, maka ini harus sudah dibasuh. Kencing anak laki-laki semacam ini harus dibasuh. Kalau dia sudah makanan intinya adalah bubur bukan ASI ibunya. Taib, Ustadz, anak ulun ini kada pernah minum ASI, minumnya susu sapi aja. Ya, minum susu buatan, ya, susu pabrikan. Dari sejak kecil, dari usia 5 bulan dia minumnya susu saja. Apakah itu dihukumi kencingnya seperti anak bayi yang menyusu ibunya ataukah tidak? Maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama itu seperti dia menyusu ibunya. Selama dia masih minuman utamanya adalah susu, ya, walaupun itu bukan susu ibunya, maka dia dihukumi seperti dia menyusu ASI ibunya. Maka kalau dia kencing, anak tersebut cukup dipercikan saja. Kalau anak laki-laki, kalau anak wanita harus dibasuh. Maka dibedakan cara membersihkan kencing anak laki-laki dengan kencing anak wanita. Taib. Kita ambil satu hadis lagi dalam bab ini. Hadis terakhir. An Yahya bin Sa'id annahu qala dakhala a'rabiyyul masjid fakashafa an farjih liyabul fasahha an-nas bih hatta 'ala as-sawt faqala Rasulullah utrukuhu fatarakuhu fabala thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fasubba 'ala dhalikal makan. Dari Yahya bin Sa'id, beliau berkata, ada seorang badui masuk ke dalam masjid. Badui itu kemudian membuka celananya untuk kencing. Seketika orang-orang berteriak karena marah, ya, hingga suara pun menjadi gaduh. Maka Rasulullah pun bersabda, biarkanlah dia. Maka para sahabat pun membiarkannya. Setelah itu Rasulullah pun menyuruh untuk mengambilkan setimba air lalu menuangkan di tempat bekas kencingnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan hadis ini juga dikeluarkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Hadis ini menceritakan seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Dan Arab Badui ini ketika dia datang bukan untuk sholat, tapi dia kencing di dalam masjid. Maka sahabat ketika melihat serentak, sahabat itu marah. Anda bayangkan, jangankan di Masjid Nabawi, ada orang datang ke Al-Faruq, berkami di Al-Faruq, ulun yakin ada yang bawa pemangkung seikong. Ya, pasti ya. Bayangkan pasti ada orang bawa pemangkung, ada yang memukuli. Ini kenapa kencing? Ya. Bayangkan ini kalau masjid kayak gini di tempat kita aja kayak gitu, apalagi di Masjid Nabawi. Tentu sahabat serontak marah dengan kelakuan Arab Badui ini. Ya, kemudian ya dalam hadis ini panjang. Ya.
Kemudian Nabi SAW menegur sahabat yang marah-marah. Kata Nabi, la tuzrimu. Jangan kalian zalimi dia, biarkan dia kencing, kata Rasulullah. Maka sahabat pun berhenti. Dan sahabat juga bingung, ya. Kata Nabi, biarkan dia kencing. Maka Arab Badui ini kencing sepuasnya. Setelah dia selesai kencing, Nabi menyuruh sahabat yang marah ambilkan air, kata Nabi. Siram kencingnya. Maka disiram kencing Arab Badui tersebut. Kemudian disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun riwayatnya ada maqal, ya, Arab Badui ini pun datang kepada Nabi. Ya, dia datang kepada Nabi, ya, bertanya, Nabi pun menasihati dia, sesungguhnya kata Nabi SAW, masjid ini tidak pantas, ya, untuk dikotori. Sungguhnya masjid ini untuk zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Arab Badui ini terkesima dengan apa? Akhlaknya Nabi SAW. Sembari dia berdoa, dia mengatakan, Allahumma hamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi saja, yang lain yang kau rahmati. Ya. Maka kata Nabi SAW, laqad hajarta rahmatan wasi'an akhal Arab. Wahai saudaraku dari bangsa Arab, engkau telah membatasi rahmat Allah yang begitu luas. Ditegur oleh Nabi SAW. Tetapi hadis ini subhanallah disebutkan oleh Imam Ibn Daqiq lebih dari 100 faedah. Beliau menyebutkan faedah dari hadis ini. Saya akan menyebutkan faedah yang paling utama dalam hadis ini. Dalam hadis ini, ya, kenapa Nabi SAW membiarkan Arab Badui itu kencing di masjid? Kalau ulun pribadi, tentu ya, ulun pribadi ketika tidak memiliki ilmu pasti akan marah. Ya, pasti marah. Setidaknya kita bermamai, ini kada belampu atau macam-macam lah. Kita sambati orang tersebut. Ya. Kenapa Nabi SAW membiarkan Arab Badui itu kencing di masjid? Padahal ini adalah sebuah dosa. Kencing di masjid itu adalah sebuah dosa. Maka ini tanda azan kah, Pak? Bukan. Taib. Ini ada sebuah dosa, orang kencing di masjid sebuah dosa, tapi kenapa Nabi biarkan? Kata para ulama, di situ ada maslahat yang besar. Kenapa Nabi biarkan? Apa maslahatnya? Pertama, kalau seandainya Arab Badui itu tidak dicegah oleh Nabi sahabat ketika menghadiknya, tidak dicegah oleh Nabi sahabat ini, maka Arab Badui ini ketakutan, dia akan lari. Yang asalnya kencingnya berkumpul di satu tempat, tercecer kemana-mana. Tercecer kemana-mana. Dan ini bagaimana fakihnya Rasulullah SAW. Sama pian kalau melihat anak kecil kencing di sini, jangan diteriak, kenapa kencing? Bukainya kemana-mana kencingnya. Biarkan ini kencing, selesaikan. Salah itu anak kecil itu salah. Orang tuanya nggak ngasih pempes, salah emang. Tapi biarkan dia kencing. Selesai kencing, angkat anaknya dibawa. Jangan dicelengi, bukain takutan. Yang asalnya berkumpul di satu tempat, mencecer kemana-mana. Ini faedahnya kenapa Nabi SAW membiarkan Arab Badui tersebut. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi membiarkan sahabat jangan dimarahin, biarkan dia kencing. Kenapa? Karena kalau dimarahin, ya, maka Arab Badui ini lari ketakutan, tersingkap auratnya dan dilihat oleh orang. Ya, dilihat oleh orang, maka Nabi tidak mau. Ya, akan tersingkap auratnya Arab Badui ini. Maka kata Nabi, biarkan dia kencing di dalam masjid. Kemudian hikmah yang ketiga, kenapa Nabi membiarkan Arab Badui ini kencing di masjid? Karena ya, orang yang ketika berteriak menakuti dia, maka akan menimbulkan penyakit pada orang tersebut. Anda lihat, orang lagi bekamih, pengen kajuti, terkajutinya berhenti, langsung berhenti kamihnya. Ya. Maka sebab itu pula orang Arab Badui ini ketika dihentikan, maka berhenti dia. Dan itu menimbulkan penyakit. Itu menimbulkan penyakit. Dan Muslim tidak boleh menyakiti Muslim yang lain, dan dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kata para ulama, kenapa Nabi SAW ya membiarkan Arab Badui ini kencing di masjid? Ada kaidah di dalam Islam itu, kemungkaran itu tidak diingkari kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau ada kemungkaran kita ingkari, tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh kita ingkari kemungkaran tersebut. Contoh misalnya, Anda mengingkari kemungkaran penguasa, Anda mengingkari kemungkaran penguasa, Anda ingkari. Bukan menjadikan penguasa itu dia lebih taubat kembali kepada Allah, malahan dia lebih berbuat zalim. Maka tidak boleh kita ingkari. Kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apa saja kemungkaran yang kita ingkari menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, tidak kita ingkari.
Anda lihat orang ini incak kada sembahyang. Incak kada sembahyang atau sembahyangnya sering terlambat misalnya. Anda ingkari misalnya. Kenapa pian ini incak kada sembahyang terlambat apa macam. Sarik sidin. Akhirnya asalnya kada sembahyang jadi mabuk-mabukan sidin. Ya, akibat kita ingkar malah bertambah lebih mungkar. Maka ini tidak boleh. Maka seorang yang mengingkari kemungkaran, dia melihat maslahat. Maslahatnya dia lihat. Mana apakah saya ingkari ini menimbulkan maslahat ataukah menimbulkan lebih banyak mudarat. Kalau menimbulkan lebih banyak mudarat sudah diam, jangan kita ingkari. Maka Anda lihat, kenapa para ulama ini kadang mengingkari kemungkaran? Karena ini maslahat pertimbangan ini. Kalau itu menimbulkan maslahat, maka diingkari. Kalau tidak menimbulkan maslahat, maka jangan diingkari. Dan beda antara mengingkari kemungkaran dengan memberikan nasihat. Beda. Kalau ingkar mungkar itu alaniyatan. Ingkar mungkar itu alaniyah. Ya. Ya, terang-terangan. Itu ingkar mungkar. Ya, dan selama-lama ingkar mungkar dijelaskan oleh Nabi adalah mengingkari dalam hati. Adapun nasihat itu berbicara empat mata. Maka orang keliru, saya memberikan nasihat kepada para pemimpin di pinggir jalan. Kenapa bensin dinaikkan misalnya? Ya, memberikan nasihat ya misalnya. Maka ini salah. Nasihat tidak demikian. Nasihat tidak disampaikan di tengah jalan. Nasihat tidak disuarakan secara terang-terangan, tetapi nasihat itu adalah duduk empat mata, itu namanya nasihat. Adapun di tengah jalan itu adalah ingkar mungkar, dan ingkar mungkar kepada penguasa itu tidak boleh kecuali dengan syaratnya, yaitu pertama kemungkarannya berhenti, yang kedua ya menimbulkan maslahat, dan yang ketiga kemungkarannya sedang berlangsung. Maka kalau tidak terpenuhi unsur ini, maka tidak boleh dia mengingkari penguasa di tengah halayak umum. Ya, dan ini banyak orang salah dalam menegakkan ingkar mungkar. Maka kita tidak mengingkari kemungkaran kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ustadz, kalau kayak itu bini ulun kada ulun ingkari lah, ini lain babnya. Ya, itu adalah kewajiban Anda menasihati, mendidik istri Anda. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, para ulama sepakat menunjukkan bahwasanya kencing itu adalah najis. Dan cara membersihkannya seperti apa? Apakah harus disiram dengan air ataukah boleh dibersihkan dengan cara yang lain? Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama adalah cara membersihkan kencing itu boleh dengan air dan boleh pula juga dengan selain air. Kencing itu bisa dia hilang dengan dipanaskan di bawah terik matahari. Kencing itu bisa hilang zat najisnya dengan ada angin yang besar meniup setiap hari, maka dia akan hilang. Maka kata para ulama, membersihkan najis dari air seni ini tidak mesti dengan air. Boleh dengan apa saja, yang penting zat najisnya hilang. Dengan apa saja, selama zat najisnya hilang, maka itu boleh kita membersihkan atau mensucikan air seni dengan apapun juga. Maka para ulama berdasarkan dari hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya najis kencing itu adalah najis. Kemudian dalam membersihkan najis, apakah harus disertakan niat? Taib. Saya mau bertanya kepada Anda, membersihkan najis itu ibadah apa bukan? Ibadah harus disertakan niat apa tidak? Pian kalau kada berniat berarti kada sah membersihkan najis terus pian. Taib. Membersihkan najis itu dari bagian turuk, terkiyah. Sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang disuruh kita untuk meninggalkannya itu tidak membutuhkan niat. Di dalam syariat kita meninggalkan sesuatu yang disuruh untuk meninggalkan itu tidak disyaratkan dengan niat. Tidak disyaratkan dengan niat. Sehingga ketika Anda meninggalkan tanpa niat, sah, tidak ada masalah. Sama seperti Anda membersihkan najis, maka tidak membutuhkan niat. Anda meninggalkan khamar, tidak membutuhkan niat. Ya, Anda tinggalkan khamar, ya sudah. Tetapi ketika Anda tinggalkan karena Allah, Anda dapat pahala.
Ya, maka sesuatu yang ditinggalkan itu tidak membutuhkan niat, tidak disyaratkan adalah niat. Maka membersihkan najis itu tidak disyaratkan niat, sehingga boleh orang membersihkan najis tanpa dia berniat sama sekali. Taib, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, tafadhol kalau ada yang bertanya. Iya. Iya. Jazakumullah khair. Pertanyaannya, wanita yang istihadhah, kemudian dia tidak sholat selama 5 sampai 7 hari. Dan ini tentu dilihat kebiasaan keluarga terdekatnya, ibunya, saudarinya. Maka dia tidak tidak sholat. Terus ternyata setelah 7 hari darahnya tetap samar, maka dikatakan istihadhah. Hari-hari sebelumnya tidak sholat, apakah dia qadha? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Terus dia, karena bisa jadi hari-hari sebelumnya itu adalah hari haid, dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak tahu. Ya, karena hari-hari sebelumnya dia tidak samar. Ya, dia tidak bisa membedakan mana haid dan nifas. Adapun yang kedua, masalah yang kedua adalah masalah tentang seseorang kena najis di bajunya, kemudian apakah cukup dipercikkan, apakah harus dibasuh? Ya, dibasuh, ya, dibasuh, dialirkan air, bukan dipercikkan, tapi dipercikkan bisa, tapi sampai airnya mengalir, maka itu dikatakan membasuh. Ya, harus dibasuh. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Nggih. Nggih. Fadhal. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kita membersihkan dengan tangan kanan boleh apa tidak? Hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh oleh para ulama karena Nabi sallam menggunakan tayammun kanan itu kepada sesuatu yang thayyib. Adapun dalam masalah buang hajat dan semisalnya itu menggunakan tangan kiri. Maka kata para ulama yukrah, ya, dimakruhkan seseorang menggunakan tangan kanan, tapi tidak sampai pengharaman. Wallahu taala alam. Baik. Nggih, nanti ke situ. Baik. Jazakumullah khair. Darah istihadhah apakah itu najis? Iya, darah itu semuanya najis, kita katakan pendapat yang rajih kalau para ulama, darah itu adalah semuanya najis. Tetapi dia dimaafkan karena darah itu keluar terus, ya. Makanya dia pakai pembalut atau pakai pempes agar darah itu tidak merembes. Itu sama seperti orang kena penyakit sulusul baul. Ya, sama seperti itu, tidak air kencingnya tidak berhenti-henti keluar. Ketika dia kencing tidak berhenti-henti air kencingnya menetes. Itu sama. Itu najis tetapi dimaafkan dia. Sesuatu yang dimaafkan. Wallahu taala alam. Baik. Iya, jazakallah khair. Tidak ada ya jongkok yang sesuai dengan sunnah. Tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Adapun saya juga pernah lihat ada di YouTube, ya, orang mencontohkan jongkoknya Nabi dan seterusnya, tidak ada. Ya, tidak ada pendalilan demikian. Maka bebas saja. Iya. Iya, yang terserah mau jongkok mau berduduk, terserah, ya. Tidak ada cara tertentu. Yang penting keluar anunya. Ya, tidak ada batasan di dalam syariat, ya. Tidak ada tata cara, ya. Yang penting ketika masuk mendahulukan kaki kiri, ya, ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Itu saja adab-adabnya. Iya. Adapun di kamar mandi caranya kayak apa terserah. Ya, silahkan. Iya, hendak bergantungan ke apa, maka tidak ada masalah. Taib. Ini ada pertanyaan. Bolehkah menyimpan uang di bank konvensional sedang bunganya diberikan kepada fakir miskin? Ini masalah khilaf, ya, masalah bunga ini apakah boleh. Pertama, masa menyimpan di bank konvensional.
Maka kalau seandainya Anda bisa menyimpan di bank syariah itu lebih aman, ya lebih sedikit syubhatnya lebih sedikit lah ketimbang di bank konvensional. Ya walaupun tidak semua mungkin bank syariah itu syar'i, tapi setidaknya dia lebih sedikit meminimalisir daripada konvensional. Ya karena mungkin bank konvensional itu bisa uang Anda itu digunakan untuk investasi kepada hal-hal yang diharamkan dalam agama kita, ya diskotik dan seterusnya. Tetapi kalau bank syariah dia menginvestasikan uang Anda insya Allah tidak sampai kepada hal-hal yang demikian. Ya, dan tentu mungkin ini tidak semuanya sesyar'i mungkin, tapi ini kalau dari segi itu lebih kurang. Kalau seandainya bisa tidak menyimpan di bank, ya tidak menyimpan di bank. Kalau bisa menyimpan di rumah, ya afdalnya di rumah. Ya kalau seandainya tidak kita merasakan di situ ada unsur ribanya. Maka kalau kecuali dia butuh ya bisnis dan semisalnya, kecuali bank konvensional saja yang menyediakan item-item tertentu, ya ini kalau dalam ada haji tidak ada masalah. Ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ya mungkin bisi duit ya 300.000 ya sebulan habis, hendak naruh di bank kan usah. Ya. Tidak usah kalau seandainya dia tidak ada hajah besar. Tapi kalau dia ada hajah, ada keperluan, ya bisnis, tidak aman naruh di rumah, ya tidak ada masalah, diperbolehkan. Tetapi ya cari seminim mungkin mukhalafatnya yang menyelisih syariat Islam. Kemudian masalah bunganya itu dikasihkan kepada fakir miskin boleh apa tidak? Ini juga khilaf tersendiri. Ya, bunganya itu terjadi khilaf dengan para ulama. Apakah boleh dikasihkan bunga bank itu kepada fakir miskin? Sebagian ulama, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh ya harta bunga bank itu dikasihkan kepada fakir miskin. Sebagian lagi membolehkan. Ia membolehkan karena itu perpindahan harta. Perpindahan harta. Tetapi akhwatnya untuk lebih hati-hatinya adalah Anda gunakan saja untuk kemaslahatan umum. Contoh ya perbaikan mungkin jalan di Gang Al Faruq misalnya. Di sini perbaikan jalan Paping misalnya, atau WC umum, atau kemaslahatan umum untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik dan keluar daripada khilaf. Wallahu taala alam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di dua tema. Ada keluarga ulun yang tinggal di kampung di daerah Jawa, jalan menuju ke kota memerlukan perjalanan yang cukup jauh. Akses jalannya berkelok-kelok menuju gunung dan di sepanjang jalan tidak ada listrik. Kalau tetangga ulun ke kota harus mengeluarkan biaya bensin yang cukup banyak untuk mengambil uang. Yang hendak ulun tanyakan pertama, satu, ulun di rumah menerima jasa membayarkan token listrik dan PDAM. Dan dari bayar itu ulun dapat untung yang dibagi dua. Ulun untuk 4.000 dan bank 3.000. Jadi jumlah biaya adminnya 7.000. Iya. Dua, beriling atau BRI keliling bila tetangga ulun menarik uang tunai di tempat ulun seperti ATM, terpotong biaya admin secara otomatis 7.000 dari ATM-nya. Tetangga dan saya dapat untung 4.000, begitu juga dengan transfer. Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakumullah khairan. Pertama, dia kalau membayarkan token listrik ya, dia ini adalah kerjasama mitra dengan bank ya. Dia jadi mitra dengan bank. Mitra dengan bank boleh tidak? Boleh kalau seandainya usahanya halal. Kalau seandainya dia usahanya ini adalah usaha yang halal, maka tidak mengapa karena dia melakukan transaksinya transaksi yang halal. Dari zahir pertanyaan yang dia tanyakan, saya nggak tahu secara detailnya seperti apa, tapi zahir pertanyaan yang beliau tanyakan, dia bayarkan token dan PDAM, dia kerjasama dengan bank. Ya, kemudian dia bagi dua keuntungannya. Maka boleh, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Ya kecuali nanti di situ ada unsur yang lain. Tapi sebatas pertanyaan ini tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, ini saya kurang paham pertanyaan. BRI keliling bila tetangga ulun menarik uang tunai di tempat ulun seperti ATM, terpotong biaya admin secara otomatis 7.000 dari ATM-nya tetangga dan saya dapat untung 4.000. Begitu juga dengan transfer. Ini gimana sih maksudnya? Dia punya alat, kemudian ditarik. Iya, kemudian terpotong. Oh.
Para ulama mengatakan jual jasa semacam itu boleh apa tidak? Saya menarik, kemudian terpotong biaya. Maka itu kalau sekadar sebatas jasa yang diberikan, upah sebatas jasa yang diberikan tidak ada masalah. Tapi lebih dari itu mencari untung tidak boleh. Lebih dari itu dia dapat untung tidak boleh. Sebatas jasa yang dikeluarkan maka tidak mengapa. Lebih dari itu dia mengambil untung dari penarikan itu maka itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Taib. Afwan, Ustadz izin bertanya di luar tema. Pertanyaan titipan dari saudara, bolehkah membayar gaji marbot di dalam masjid? Membayar gaji itu bukan jual beli. Ya, orang membayar gaji, memberikan gaji itu bukan jual beli. Maka boleh saja seorang menyerahkan uang, ya memberikan upah. Tapi afdalnya adalah jangan dilakukan di dalam masjid. Itu afdalnya. Taib. Bismillah, di saat berhubungan sama suami tiba-tiba ada darah di kemaluan suami. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya sudah terhitung haid, Ustadz? Ya dilihat darahnya, kalau jenis darahnya ada darah haid maka haid. Atau pada saat itu bertepatan dengan waktu haidnya. Bertepatan tanggal itu adalah waktu haidnya, maka itu adalah haid. Ya, tapi kalau seandainya Andi tidak tahu itu darah haid apa bukan, dan juga tidak bertepatan dengan waktu darah haidnya anti, pada asalnya itu bukan darah haid. Taib. Bismillah, sekarang sudah memasuki bulan Safar. Fenomena yang ada di masyarakat bahwa bulan Safar ini bulan yang panas. Hujan Jepang. Bulan yang membawa sial. Sehingga masyarakat berasumsi di bulan ini ada. Apabila menikah di bulan Safar, rumah tangganya akan panas, yang menyebabkan sering marah-marah. Larangan membangun rumah, apabila dilakukan rumah akan kebakaran. Larangan tersebut katanya sudah ada hitung-hitungannya. Apabila tidak percaya maka terima saja risikonya. Bagaimana pandangan Islam dalam bulan Safar? Apakah ada bulan sial atau hari-hari sial? Tidak ada. Tidak ada bulan sial, tidak ada hari yang sial. Semua bulan itu baik. Orang kada kau membangun rumah di bulan Safar karena kada ada duitnya. Bukan karena apa? Ya terbakar. Karena kan ada duit orang kada kau membangun rumah. Ya. Sebab itu pula ya tidak boleh menikah dan semisalnya karena kada ada kau ngasih jujuran yang larang-larang. Ya. Ya. Maka ya bukan, dan ini adalah tatayyur dan ini dilarang di dalam Islam dan ini merupakan bagian dari syirik kecil. Ya, maka ini tidak boleh dan tidak ada dalam Islam itu ya bulan sial atau hari sial. Dan semua itu adalah bulan baik, hari baik, ya. Dan sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan bulan dan hari, ya. Kalau kada percaya, ya ini kita just tidak percaya demikian, ya. Apalagi buktinya, ya. Apalagi bulan-bulan sekarang ini hujan terus menerus, ya. Maka ini tidak benar. Taib. Masalah Safar misalnya, ada pekerjaan mengantar barang dari Banjarmasin, tujuan ke Tanjung. Waktu zuhur di Martapura menggabungkan zuhur dan asar. Qadarullah disuruh bos balik lagi ke Banjarmasin, disuruh berangkat besoknya. Untuk waktu asarnya apa kita sholat lagi? Tidak perlu sholat. Karena Anda sudah safar keluar dari daerah Anda. Maka tidak perlu lagi sholat asar. Maka sudah sah sholat asar Anda tadi. Taib. Ustadz, apa boleh mengumumkan orang meninggal di dalam masjid? Hadis melarang na'yu fil masjid itu ada dua. Nahan Nabi SAW na'yu fil masjid. Nabi SAW melarang mengumumkan orang meninggal di masjid. Di sebagian riwayat na'an Nabi SAW an-najasi fil masjid. Nabi menyebutkan kematian Najasi di masjid. Jadi ada dua hadis. Maka pendapat yang paling benar dari kalangan para ulama, ya, na'yu mengumumkan orang meninggal di masjid, insya Allah tidak mengapa, kecuali na'yu itu dibarangi dengan seperti orang-orang jahiliyah. Ya. Pengumuman orang jahiliyah menampakkan kesedihan dan seterusnya. Karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasi juga di masjid. Ya. Maka ini ada dua hadis bertentangan. Para ulama membawa yang larangan mengumumkan orang mati di masjid itu adalah na'yu seperti na'yu jahiliyah. Yaitu seperti menampakkan kesedihan, memukul-mukul badan dan semisalnya. Atau menjadikan orang-orang itu ingin bersedih. Maka ulama membawa ke arah situ larangan tersebut. Karena Nabi SAW sendiri pernah mengumumkan kematian Najasi di
di masjid. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain cukup? Ini terakhir. Penutup. Ini. Oh 1, 2, 3 enggak apa-apa. Taib, kita ambil semua. Iya. Nggih. Jazakumullah khair. Boleh nggak kita membersihkan kencing itu dengan tisu basah? Boleh, tidak ada masalah. Tisu basah, tisu kering tidak mengapa. Tetapi kadang-kadang kalau orang tidak terbiasa rasa ngalih benar. Ulun cak juga merasa tidak terbiasa dengan tisu rasa ngalih, tapi boleh ya, tidak ada masalah. Membersihkan dengan apapun selama zat najisnya hilang tidak mengapa. Maka boleh dengan tisu basah, dengan kain, dengan serbet ya, dengan kertas, maka tidak mengapa. Atau dengan batu juga tidak mengapa. Ini disebut dengan istijmar dan ini diperbolehkan dalam syariat kita. Wallahu taala alam. Taib. Iya, nanti mungkin pertemuan berikutnya lah. Karena panjang. Iya. Taib. Insyaallah. Nggih. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apa hukumnya seseorang menggendong anak yang mana anak tersebut membawa najis di pempesnya? Apa sholatnya sah apa tidak? Selama pempesnya tidak merembes ke tubuh ayah, ke tubuh ibunya, maka tidak mengapa. Selama najisnya tidak keluar, masih di dalam pempesnya, maka tidak mengapa. Enggak apa-apa Anda gendong, ya, tapi najisnya tidak keluar, maka tidak mengapa. Dan itu tidak mengganggu kesahan sholat Anda. Wallahu ta'ala alam. Taib. Oh, di terakhir. Paling terakhir sudah. Nggih. Nggih. Iya, jazakumullah khair. Apakah menyembelih harus disertai niat? Iya, menyembelih itu harus disertai niat dan diperuntukkan hanya untuk Allah. Maka niatnya dia memperuntukkan sembelihan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disertai dengan niat. Iya, dia mengucapkan bismillah, niatnya apa? Sembelihan ini diperuntukkan untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.